Gaya bermain streetball sangat berbeda dengan permainan di NBA. Sangat mustahil bagi siapapun untuk hanya sekedar mengandalkan kreativitasnya dan bermain keren-kerenan agar menjadi seorang bintang di tingkat profesional. Tapi, apa jadinya jika ada pemain streetball yang ternyata berhasil mematahkan pernyataan itu? Pemain itu adalah Rafer Alston. Dan tak hanya ia mampu masuk final dan bertahan cukup lama di NBA, ia juga terus mempermalukan semua pemain yang berhadapan dengannya. Rafer Alston merupakan pemain streetball pertama yang berhasil menginjakkan kaki di lapangan NBA. Ia lahir pada 24 Juli 1976 di Queens, New York, Amerika Serikat. Sebagai bocah yang besar di New York, yang dikenal sebagai kota basket terbesar di Amerika, Alston tentu saja memiliki mimpi untuk mendominasi lawan-lawannya di atas lapangan basket, khususnya NBA. Setiap hari ia menghabiskan waktu bermain basket di lapangan jalanan dekat rumahnya. Saat itu, Alston hanyalah seorang bocah biasa yang sudah terpapar dengan budaya streetball yang sangat kental. Namun, saat usianya menginjak 13 tahun, sesuatu yang besar terjadi kepadanya. Dan ini sangat menentukan masa depan Alston hingga ia dapat bermain di NBA. Saat itu, Alston dan temannya Stephon Marbury ingin pergi ke Rucker Park, sebuah lapangan yang menjadi tempat di mana semua pemain, baik amatir maupun profesional, memberikan level permainan yang tinggi. Salah satu tim yang akan bermain di sana kebetulan masih memiliki 2 slot pemain kosong dalam rosternya. Jika mereka tidak mengisi slot tersebut, maka mereka harus menyerah. Maka dari itu, Ron Aquario, pelatih dari tim itu, memutuskan untuk memasukkan Alston dan Marbury ke dalam tim. Dan mereka, khususnya Alston, berhasil menunjukkan gerakan-gerakan streetball hebatnya di hadapan banyak orang. Seiring berjalannya waktu, Alston mulai sering bermain di Rucker Park. Ia terus memberikan sesuatu yang menarik kepada para penonton, dan ia mulai mendapatkan julukan Skip to My Lou karena ia sering melakukan ini. Alston tak berhenti untuk mendominasi lapangan-lapangan jalanan di daerah New York. Ia pun juga bermain dominan di SMA-nya, SMA Benjamin Cardozo, dengan mencatatkan rataan sekitar 33 poin dan 6,8 rebounds per game pada tahun ketiga dan keempatnya. Namun dalam kurun waktu tersebut, Alston hanya dimainkan sebanyak 10 pertandingan saja, dan ia jarang masuk kelas karena ia selalu terlibat dengan aktivitas gangster pada malam hari. Hal tersebut membuatnya tidak memenuhi syarat akademik, sehingga ia tidak mendapatkan tawaran beasiswa dari kampus basket divisi 1 NCAA manapun, meski performanya sangat hebat. Namun, Alston masih memiliki harapan untuk bermain di NBA, karena Ventura College, sebuah kampus vokasi di California, Amerika, tertarik kepadanya setelah melihat kaset VHS yang menunjukkan gerakan-gerakan streetball hebatnya di lapangan. Bersama Ventura, permainan Alston biasa menjadi lebih menjanjikan. Alston dan Ventura pun berhasil menjuarai Liga Kampus Vokasi di California dan ia meraih MVP dalam turnamen itu. Namun, pada akhirnya beasiswanya diputus karena ia lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama saat SMA. Untungnya, kali ini ada satu kampus divisi 1 yang tertarik dengan permainan Alston dan menawarkan beasiswa kepadanya, yaitu Fresno State. Namun, Jerry Tarkanian, pelatih Fresno State, memberikan satu syarat kepada Alston, yaitu ia harus ditempatkan di kampus vokasi mereka terlebih dahulu untuk memperbaiki catatan akademiknya. Alston pun menyadari bahwa ini kesempatan terakhirnya untuk masuk NBA, dan ia akhirnya mampu melakukan hal tersebut. Setelah akhirnya dinyatakan dapat bermain bersama Fresno State, Alston mencatatkan rataan 11 poin dan 7,3 assist per game. Ia semakin membuktikan bahwa ia merupakan seorang point guard kelas NBA. Di sisi lain, Alston juga bergabung dengan brand N1, dan ia bersama para pemain streetball New York lainnya sering berkeliling Amerika untuk berhadapan dengan pemain streetball dari kota-kota lain. Alston telah menjadi salah satu pebasket streetball terhebat di NBA sekaligus merupakan prospek NBA yang matang. Mimpinya akhirnya terwujud setelah Milwaukee Bucks memilihnya pada urutan pick 39 di NBA Draft 1998. Awal perjalanan karirnya pun tidak mudah, karena Bucks tidak ingin memberikan kontrak standar kepadanya, sehingga ia harus bermain di CBA atau yang sekarang dikenal sebagai NBA G League selama semusim dulu. Dalam kurun waktu tersebut, Alston berusaha untuk mengubah reputasinya yang buruk selama menjadi seorang pemain streetball. Ia terus berjuang untuk bermain seperti pebasket profesional agar ia dapat dianggap layak bermain di NBA. Alston akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Bucks, namun ia hanya berperan sekedar sebagai pemain cadangan saja. Setelah kontraknya bersama Bucks berakhir, Alston bergabung dengan Toronto Raptors pada musim 2002-2003. Di sana, ia mulai menunjukkan bahwa ia layak untuk dijadikan seorang starter.
Dalam 3 pertandingan terakhir pada musim itu, Alston punya rataan 20,3 poin, 7,8 assist, 6,3 rebound, dan 1,3 steals per game. Musim berikutnya, Alston bergabung dengan Miami Heat. Bersama Heat, ia mampu berkembang menjadi seorang shooter yang dapat diandalkan. Ia berulang kali mencetak berbagai tembakan penting bagi Heat sebagai pemain cadangan, baik pada musim reguler maupun playoff. Setelah musim 2003-2004 berakhir, Alston memutuskan untuk kembali ke Raptors karena mereka menawarkan posisi starter kepadanya. Untuk pertama kali sepanjang karirnya, Alston akhirnya bermain sebagai seorang starting five permanen. Dengan waktu bermain yang meningkat drastis, Alston akhirnya mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk mempermalukan semua pemain di hadapannya. Alston забивает. 30-24 Toronto. Alston working against Utrecht with a spin. Yes! What a play! Are you kidding me? Rather midway in the second quarter. Alston with a ball fake to the cup. 680 Pistons. Raptor ball. Left over. Alston driving baseline left. Scoop and score. Alston mencatatkan statistik terbaik sepanjang karirnya dengan 14,2 poin, 6,4 assist, 3,5 rebound, dan 1,5 steals per game. Setelah berhasil menjadi seorang starting point guard permanen yang solid, kini Alston memiliki target yang jauh lebih besar, yaitu menjadi juara. Musim berikutnya, ia akhirnya di-trade ke Houston Rockets untuk bermain di samping Tracy McGrady dan Yao Ming. Selain mempermalukan musuh-musuhnya dengan ball handlingnya, Alston juga berhasil membuat semua orang terpukau dengan kemampuan passingnya. Mengingat streetball juga sering mengandalkan passing yang akrobatik. Alston pun sempat berhasil menciptakan momen-momen terbaiknya dalam mempermalukan pemain NBA. Pada 17 Januari 2007, saat Alston dan Rockets berhadapan dengan Phoenix Suns, ia melakukan ini. Over this winning streak over the last 10 or 11 games. Oh, good move by Rafer Alston, and he used the basket. Alston going to the basket, lays it up and in. Great fake by Rafer. Alston hits it. Alston, good job. Taking it. Dengan menggunakan gerakan streetballnya, Alston dapat dengan mudah mempermalukan Steve Nash yang dinobatkan sebagai MVP pada musim sebelumnya. Ia mencetak 29 poin dan 8 assist dalam pertandingan ini. Tak berhenti sampai situ saja, ia juga berhasil mempermalukan calon legenda NBA Chris Paul 3 bulan kemudian. T-Mac starts it off with a two. Brown. Back outside. Rafer Alston with a three. Guards anymore in the NBA. There's a steal by Rafer. He's got Luther Head on the wing. Back to Skip for two. The steal by Luther Head. Rafer. Luther. Yes. Nice pass. Floyd pass to him. Alston mencetak double-double 21 poin, 13 assist, dan 5 3 points di depan mata Chris Paul. Pada 16 Maret 2008, Alston mencetak poin terbanyak dalam satu pertandingan sepanjang karirnya dengan 31 poin dan 8 3 points. Saat itu, permainan Alston dan Rockets sedang panas-panasnya. Dengan pertandingan ini yang berakhir dengan kemenangan Rockets, mereka berhasil memenangi 22 pertandingan beruntun. Alston akhirnya hanya bermain selama 4 musim saja bersama Rockets. Impiannya untuk menjadi juara bersama mereka tidak bisa digapai karena Yao dan T-Mac yang selalu cedera di saat yang krusial. Pada musim 2008-2009, Alston akhirnya di-trade ke Orlando Magic karena bintang point guard mereka yaitu Jameer Nelson harus absen sampai akhir musim karena cedera. Saat itu, Magic sangat haus akan gelar juara, dan ini merupakan tim yang cocok untuk Alston. Di ronde pertama playoff 2009, ia punya rataan 15,2 poin, 4,8 assist, dan 1,2 steals per game. Alston dan Magic pun lolos dan harus berhadapan dengan juara bertahan Boston Celtics di ronde kedua. Dalam seri ini, Alston sempat diskors karena memukul kepala pemain Celtics. Namun, hal tersebut tidak membuatnya menyerah untuk tetap bermain hebat dengan gaya streetballnya. Magic akhirnya menang setelah 7 pertandingan, dan mereka juga berhasil menaklukkan LeBron James dan Cavaliers di final wilayah timur. Akhirnya, Alston pun berhasil masuk final NBA dan sudah semakin dekat untuk menjadi juara. Ia pun berhasil tampil hebat saat nasib Magic berada di tangannya dengan mencetak 20 poin dengan akurasi 66% pada pertandingan ketiga. Magic berhasil memenangi pertandingan ini dan menghindari ketertinggalan 3-0. Namun sayangnya, Kobe dan Lakers jauh lebih menginginkan juara itu. Magic pun akhirnya kalah dengan agregat 4-1. Setelah itu, karir Alston mulai menunjukkan penurunan, dan ia akhirnya pensiun dari NBA pada 2012. Namun Alston berhasil menunjukkan jika pemain streetball bisa saja bermain hebat di NBA. Dengan kerja kerasnya, ia mampu bertransformasi menjadi seorang point guard yang konsisten dan dapat diandalkan, hingga ia mampu mempermalukan pemain-pemain NBA.
bahkan juga sebagai point guard kelas atas yang bisa membawa timnya masuk final. Itulah episode kali ini. Potongan harga cuma 70.000 per PC sampai 31 Oktober. Free design dan bisa custom satuan. Gaceng aja di Easy Sportwear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I see you in the next video.